Contoh yang kedua, Bapak bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Ada nggak ketemu dalilnya yang menceritakan atau membahas zakat fitrah itu pakai beras? Nggak ada. Ya, pakai kurma, pakai gandum. Pakai kurma, pakai gandum. Kenapa pakai beras kita? Karena itu dikiaskan. Ilatnya adalah makanan pokok. Kiasnya kepada gandum. Narkoba tadi. Kiasnya apa? Kiasnya komar. Merusak. Kecanduan, merusak, segala macam. Memabukkan. Kalau kita cari dalilnya, tidak ada. Hanya bisa dikiaskan. Inilah manfaatnya kias ijma' para ulama. Untuk kasus-kasus yang tidak ada. Nah demikian juga dengan uang. Kalau kita cari uang kertas, tidak ketemu. Apalagi uang rupiah, nggak ketemu. Apalagi uang giral, nggak bakalan ketemu. Karena nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada di zaman para sahabat, nggak ada di zaman tabi'in, tapi ada ketemu di zaman kita. Dan kecenderungan kita pada saat ini adalah memakai itu. Sehingga yang dipakai adalah terpaksa harus menggunakan ijma' dan ijtihad. Ya. Apakah ada uang sebagai alat tukar di zaman Rasulullah? Ada nggak uang di zaman Rasulullah? Ada. Di zaman Rasulullah ada uang. Apa itu? Dinar dan dirham. Apa itu? Dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Sebagai alat transaksi. Inilah yang ada di zaman Rasulullah. Tapi di zaman kita tidak bisa dipakai dinar dan dirham. Tidak bisa dipakai, ditangkap kita. Kalau di negeri Konoha ini. Ditangkap kita pakai dinar dan dirham. Saya udah jalanin Pak. Untung nggak ketangkap aja. Udah nyoba saya. Karena itu spirit keinginan yang cukup kuat untuk bermuamalah secara Islami ya. Tapi memang tidak bisa. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa emas yang dikenakan zakat adalah emas sebagai alat tukar dan yang disimpan, bukan perhiasan yang dipakai, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa emas yang disimpan atau emas yang dipakai itu tetap dikenakan zakat. Tapi tiga mazhab mengatakan kecuali emas yang dipakai sebagai perhiasan, bukan emas yang disimpan. Ya. Kalau emas yang dipakai sebagai perhiasan tidak dikenakan zakatnya. Hadis riwayat At-Tabrani, pada perhiasan tidak ada kewajiban zakat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ulama-ulama kontemporer siapa saja? Ulama-ulama yang mendukung zakat pakai uang kartal ini, pakai uang kertas. Ya. Di antaranya adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini adalah ahli fikih ya. Ahli fikih yang kitabnya juga kita pakai di dalam pembahasan fikih 4 mazhab. Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Yusuf Qardawi, kemudian Majma' Fikih Rabitah Alam Islami, dan itu sudah merupakan ijtima' ya, Rabitah Alam Islami seluruh dunia. Kemudian Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan Lajnah Daimah. Ini yang sudah mengeluarkan fatwa bahwa zakat uang, baik itu uang rupiah, dolar, atau real, atau apapun yang bukan berbentuk emas dan perak, tetap dikenakan zakat. Ya,
tetap dikenakan zakat. Nah, bagaimana nisabnya? Nisab uang ini, ya, nisab uang ini disandarkan kepada emas ataupun perak. Ya. Nisab zakat uang kertas dikiaskan kepada nisab emas dan perak. Emas yang kurang dari 20 miskal dan perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada kewajiban zakat atasnya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Hadis riwayat Darqutni. Emas yang kurang dari 20 miskal dan perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada kewajiban zakat atasnya. Nah, di sini dikatakan emas yang kurang dari 20 miskal. 1 miskal itu berapa? Berat emas 1 miskal itu sama dengan 100 bulir biji gandum. Itu jangan dihitung biji gandumnya sekarang ya Pak, udah dikonversi Pak. Nah, repot kita hitungnya nanti. Gandumnya juga gede-gede, ada yang gede, ada yang kecil. Sehingga sudah dikonversi dan ditetapkan sama dengan 4,25 gram. 1 miskol itu 4,25 gram. Kalau 20 miskol itu artinya 20 kali 4,25 itu 85 gram. Ya. 85 gram. Emas. 85 gram emas. Emas yang mana nih? Karena mungkin Bapak-bapak pernah belajar juga ya. Ada nisab itu ada yang 85 gram, ada yang 96 ya. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Ada yang 85 gram, ada yang 96 gram. Semua sama sebenarnya. Kenapa? Yang disebut dengan 85 gram itu adalah yang 24 karat. Yang 99. Sementara yang 96 gram itu adalah yang 22 karat. Ya, emas yang 22 karat. Itu 96 gram. Kalau Bapak hitung-hitung, saya pernah ngitung dulu. Kenapa? Karena saya punya tingkat pengen tahu yang tinggi ya. Kenapa kok ada dua? Ada 85, ada 96. Saya coba konversi yang 22 gram itu ternyata sama dengan 85 gram 24 karat. Sama. Jadi itu sama, cuma beda karatnya saja. Nah, berapa lantas? Kalau 85 gram itu sekarang emas lagi booming ya. Lagi tinggi-tingginya. 2 jutaan sekarang ya. Ada yang 2,1, ada yang 1,9, sekitaran itulah, sekitar 2 juta. 2 juta. 85 kali 2 juta itu 170 juta. 170 juta. Itu nisab sekarang. Nisab emas sekarang. Sekitar 170. Ini bergerak ya. Karena saya ingat waktu mungkin berapa tahun yang lalu emas itu baru 1 juta, ada yang waktu itu 800, 900, 1 juta. Sekarang saya cek itu sudah 2 juta. Jadi bersyukurlah yang pegang emas banyak. Yang pegang emas banyak. Tapi bukan emas Jawa ya. Kalau emas Jawa gede-gede, kilonya juga gede-gede lagi, hitungannya kilo bukan gram. Nah, hal yang seperti ini sudah dikonversi. Jadi sekitar 170 juta rupiah. Maka pada saat 170 juta rupiah itu uang kita sudah dikenai zakat. Lantas berapa zakatnya? Hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwa Nabi SAW mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih itu adalah setengah dinar. Dan dari 40 dinar diambil 1 dinar. Artinya adalah 1/40. Setiap 40 dinar itu keluar zakatnya 1 dinar. Berarti 1/40. Atau 2,5%. Ya. Gampangnya kita nyebutnya adalah 2,5% atau 1/40.
Dan nilai uang ini adalah nilai uang yang sudah dikonversi dari berbagai bentuk. Ya. Jadi bukan uang kartal saja, ada uang kartal, ada uang giral, ada emas, ada simpanan yang lain, nggak termasuk istri simpanan, nggak termasuk. Jadi simpanan saja. Hah? Nggak termasuk istri simpanan, tapi simpanan yang lain ya. Emas, perak, kemudian uang kartal, uang giral, kalau sudah melewati 170 juta, maka dia keluar zakatnya. Kemudian, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan pada masanya, dimiliki selama 1 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Ini masih ada perbedaan pendapat tentang hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Ini yang disebut dengan haul, ya, kepemilikan selama 1 tahun. Kepemilikan selama 1 tahun. 4 imam mujtahid mengatakan bahwa haul merupakan syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat. Bukan syarat sah zakat, tetapi syarat wajib zakat. Jatuhnya kewajiban zakat itu kalau dia sudah melewati 1 tahun. Haul. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi, ya, ini sahabat Rasulullah. Mewajibkan zakat semata-mata adanya pemilikan harta meskipun belum 1 tahun. Kemudian apabila telah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan lagi zakatnya. Ya. Ini Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, di sahabat Rasulullah, menyebutkan bahwa zakat itu adalah karena kepemilikan harta. Bukan karena waktu memilikinya, tetapi karena kepemilikan harta. Sehingga pada saat dia dimiliki, dia keluarkan zakatnya. Pada saat setelah 1 tahun, dia keluarkan zakatnya lagi. Ini Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa jika menerima satu pemberian, ia langsung mengeluarkan zakatnya. Jika dia menerima satu pemberian, ia langsung mengeluarkan zakatnya. Ini tentang haul, ya. Dikit lagi. Hartanya lebih dari senisab, namun berubah bentuk sebelum 1 tahun. Haul. Misalnya, saya punya uang 180 juta. Misal. Kan udah kena tuh ya. Saya punya uang 180 juta. Katakanlah, ya 200 lah. 180 lah. 180 atau 160. Itu saya miliki bulan Januari. Harusnya ngitungnya pakai bulan-bulan Komariah ya. Katakanlah misalnya, karena saya perhitungannya per Ramadan biasanya. Saya punya Ramadan ini 190 juta. Kemudian jalan Syawal, Rabiul Awal, Rajab, Sa'ban. Pada waktu bulan Lebaran, saya beli motor. Harga motor berapa? 30 juta lah katakan. Di motor harga 30 juta. Yang tadinya saya punya 180, beli motor tinggal lagi 150 juta. Kan nggak nyampe 1 nisab. Nggak nyampe 1 nisab. Kemudian dengan berjalannya waktu, sampailah pada Ramadan berikutnya. Pada saat Ramadan berikutnya saya terima gaji, masuk lagi uangnya. Ya, masuk lagi dan lewat lagi di atas 170. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama tentang haulnya.
Ini yang saya maksud tadi, harta lebih senisab namun berubah bentuk sebelum 1 tahun. Mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang sudah senisab, kalau pertengahan tahun dijual atau ditukarkan dengan sesuatu yang lain, maka gugurlah hitungan haulnya. Ya, gugur hitungan haulnya. Ini Syafi'i dan Hambali. Mazhab Hanafi, jika barang yang ditukar tersebut berupa emas dan perak, maka perhitungan haulnya tidak gugur. Namun jika berupa binatang ternak, maka haulnya gugur. Jadi kalau dibelikan ke emas, di dalam mazhab Hanafi, nggak gugur haulnya. Dalam mazhab Maliki, jika ditukarkan dengan barang yang sejenis, maka hitungannya haulnya tidak terputus. Tapi kalau barang tersebut tidak sejenis, maka ada dua pendapat, terputus hitungan haulnya dan tidak terputus. Jadi kalau sempat jatuh, keluar di bawah dari 170, maka Syafi'i dan Hambali mengatakan ini haulnya terputus. Ya. Diulang lagi, sampai kapan balik 170-nya? Misalkan bulan Rajab, maka haulnya jatuh ke Rajab lagi. Ya. Jika barang senisab itu rusak atau dirusak, perhitungan haulnya bagaimana? Mazhab Hanafi dan Syafi'i, hitungan haulnya gugur kalau barangnya rusak. Ini nggak berlaku untuk uang ya, uangnya kan nggak rusak, kecuali kebakar. Maliki dan Hambali, jika perusakannya dimaksudkan untuk menghindari kewajiban zakat, maka hitungan haulnya tidak gugur. Ini kalau masih dalam bentuk yang nah, ini harta kekayaan yang dirampas, dihilangkan atau digelapkan orang lain, jika dikembalikan haulnya bagaimana? Syafi'i kaul jadidnya tetap wajib dizakatkan jika sudah lebih dari 1 tahun. Syafi'i kaul kadimnya, Hanafi dan Hambali, dimulai lagi perhitungannya sejak diterima kembali untuk yang tidak dikenai zakat. Maliki, jika dikembalikan maka hendaknya dizakatkan 1 tahun saja. Ini cerita kalau uang kita diambil orang, dirampok, dirampas, dicuri, kemudian kembali lagi. Ya, ini jarang terjadi lah. Ya. Baik Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah mendekati suruk. Untuk materi saya cukupkan saat ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada. Sebelum kita tutup. Ada Pak? Ada. Zakat korupsi ada. Zakat korupsi itu 100%. Jadi dia korupsi 1 miliar, zakat korupsinya 100%. Plus denda. Zakat korupsi 100% plus denda. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kesimpulannya adalah bahwa zakat uang nggak perlu cari dalilnya, nggak bakalan ketemu. Ya, kenapa? Karena uang kertas, uang kartal, uang giral itu belum ada di zaman Rasulullah. Tetapi uang kartal atau uang giral itu mencari dalilnya bukan di fikih klasik, tapi cari dalilnya di fikih kontemporer. Itulah gunanya ulama ada, sehingga ulama ini bisa mengkiaskan. Jadi jangan ujuk-ujuk kita punya uang 5 miliar, 6 miliar, keluar zakat nggak? Nggak ada perintah zakat untuk uang. Saya nggak punya emas kok. Nggak punya emas kok. Yang dizakatkan itu adalah emas. Atau misalnya emasnya ada,
100 gram atau 200 gram. Yang dikeluarkan zakatnya cuma itu doang. Zakat emasnya aja yang dikeluarkan. Zakat simpanan, emas. Itu saja yang dikeluarkan. Sementara yang rupiahnya, yang miliaran, itu nggak dikeluarkan. Kenapa? Karena nggak ada hukum zakatnya. Nggak ada perintah zakatnya untuk uang. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya. Kenapa? Ya, karena Allah Maha tahu. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Di dalam harta kita banyak hal-hal yang subhat, yang gunanya kita mengeluarkan zakat itu adalah untuk membersihkan zakat kita, membersihkan harta kita. Baik Bapak yang dimuliakan Allah, karena tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena kedhaifan saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.